Akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung ke the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok-cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok-cowok itu hanya manfaatin kah? Rasain saya Hindu. Bukti rekaman video dan suara saat Agus penyandang disabilitas mendekati korban pelecehan seksual ini menjadi bukti polisi. Rekaman ini diambil salah satu korban saat tersangka Agus berinteraksi dengan korban. Saat itulah manipulasi Agus menjerat korban-korbannya. Mau tobat kan? Jangan ikutin teman yang salah. Hingga akhirnya para korban berhasil dibawa Agus menuju sebuah homestay di Mataram. Saat ini polisi sudah memeriksa 7 korban. Sementara korban kekerasan seksual terus bertambah menjadi 15 orang, 2 diantaranya masih di bawah umur. Tim TV One mengabarkan. Melancarkan aksinya, pelaku korban sempat merekam. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Pelaku yang mendekati korban dan cepat merekam melalui handphone korban. Ya. Jadi di dalam handphone itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Tetapi itu mode video. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Krimsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend. Dan seperti janji saya di segmen ini ya Kamarati dan pemirsa, kita akan kembali membahas bagaimana perkembangan terkini kasus pelecehan seksual yang melibatkan tersangka Agus di wilayah NTB. Bagaimana nih Ratih tanggapannya mungkin? Biarkan para narasumber yang menanggapi pagi hari ini. Karena sudah hadir di studio Karena sudah TCI hadir di studio ya. Betul. Sudah ada Mbak Ajeng Raffiando selaku psikolog. Selamat pagi Mbak Ajeng. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rati. Kemudian juga ada Pak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana UI. Selamat pagi Pak Akhyar. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom sudah ada Bapak Joko Jumadi, ya ini Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB. Selamat pagi Pak Joko. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak Ratih, Mas Philip. Iya, Pak Joko. Baik, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Saya mau ke Pak Joko dulu. Pak Joko, kalau berbicara mengenai kasus ini, Anda juga yang salah satu yang menangani begitu ya Pak ya, tadinya pendamping dari tersangka Agus, dan juga mendapatkan laporan-laporan juga dari terduga korban. Kabarnya ada yang di bawah umur, kabarnya ada yang bahkan sedang mengandung, dan tadi sempat disampaikan oleh Philip, total ada 15 korban begitu ya Pak. Sejauh ini update terkini yang dari berhasil yang data-data yang dihimpun oleh komisi seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Jadi sampai hari ini memang yang secara resmi menghubungi, kemudian bisa kami komunikasi dengan korban itu ada 15 yang sudah ada, yang sudah teridentifikasi. Kemudian dari 15 itu 7 diantaranya sudah diperiksa di Polda NTB. Kemudian sisanya masih kami coba kuatkan. Apakah kemudian nantinya akan dijadikan saksi atau tidak, nanti kita tunggu perkembangannya. Nah, dari 15 itu memang ada 3 orang yang usianya masih anak-anak, dan dari 3 itu 2 diantaranya sudah bisa diperiksa di kepolisian. Itu Mbak.
Kalau menurut keterangan para saksi ini, Pak Joko, seperti apa sih awal kronologis kemudian Agus memancing korban untuk bisa dilakukan pelecehan seksual di sana? Eh, Kami menduga begini, jadi pelaku itu kayak melakukan profiling terhadap korban-korbannya. Jadi hampir semua korban yang kemudian kami temukan ini semuanya pada posisi sedang sendirian, duduk sendirian di Taman Udayana. Jadi sepertinya udah di profiling kalau kemudian ada seorang perempuan duduk sendirian di taman itu, dianggap dia ini mudah dipengaruhi karena mungkin lagi ada masalah, lagi galau begitu ya. Dan kemudian dia didekati oleh si pelaku, kemudian ya tadi mulailah ada manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Alat buktinya juga selain tadi juga mungkin disebutkan ada satu rekaman, kami juga masih mendapatkan setidaknya ada 3 rekaman lagi yang kemudian menunjukkan bagaimana cara dari pelaku melakukan proses-proses manipulasi psikologis tadi. Baik Pak Joko, apakah memang benar ada ancaman juga, kemudian ada manipulasi seperti mengajak untuk mandi suci, penghapusan dosa, seperti apa modus atau mungkin kata-kata yang digunakan kalau dari keterangan para korban? Ya, memang pada awalnya setelah awal bertemu itu biasanya dia menggunakan pola-pola persuasif. Kemudian menyampaikan bahwa dia punya kelebihan, punya ilmu yang kemudian bisa membantu mengatasi masalahnya. Tampilan kemudian dia menggali informasi-informasi yang mungkin bersifat pribadi yang menjadi masalahnya dia gitu. Nah, nanti setelah upaya-upaya itu dilakukan tidak membuahkan hasil, baru terakhir nanti ada pengancaman. Jadi memang ada yang diancam untuk kemudian disebarluaskan aibnya, disebarluaskan masalah yang dihadapi, baik nanti akan menyampaikan ke orang tua atau menyampaikan ke publik. Itu yang kemudian menyebabkan korban ini kemudian mengikuti apa yang menjadi arahan, menjadi kemauan dari si terduga pelaku ini. Agus, terduga pelaku. Baik, terima kasih Pak Joko. Sekarang saya akan berbincang dengan Mbak Ajeng selaku psikolog. Mbak Ajeng, kalau menurut keterangan para korban, ini mereka seperti merasa terhipnotis. Artinya mereka tidak menyadari apa yang dia lakukan, kemudian baru sadar setelah Agus melakukan pelecehan seksual. Pertanyaan saya adalah, hipnotis itu benar-benar ada nggak sih, Mbak Ajeng? Kalau berdasarkan keterangan yang saya dapatkan, sebetulnya memang lebih kepada kemampuan untuk mempersuasi seseorang. Persuasif ya. Jadi memanipulasinya dengan misalnya pendekatan secara personal, didengarkan dulu bagaimana dia bisa menggali orang-orang tersebut untuk pada akhirnya menceritakan rahasianya, menceritakan aibnya, dan pada akhirnya bisa jadi mereka tidak sadar bahwa dibawa untuk melakukan sesuatu oleh pelakunya gitu. Mbak Ajeng, kalau melihat keterangan dari para korban ini kan baru pertama kali, Mbak. Apakah secara psikologis kita baru bertemu dengan orang pertama kali, tadi dikatakan bertemunya di Taman Udayana sendiri. Ini bisa secara otomatis kita mengeluarkan masalah-masalah kita ke orang tersebut. Saat seseorang Kalau secara dalam psikologis kondisi gitu. emosional ya gitu ya, dan pada akhirnya dia tidak punya batasan dan biasanya kan ada tendensi untuk ingin curhat, ingin menceritakan apa yang memberatkan hidupnya, bagaimana dia saat itu kondisinya biasanya labil ya gitu ya. Orang dalam kondisi-kondisi seperti itu tentunya mudah untuk terpengaruh ketika ada orang yang menurut bisa jadi korban ya, itu adalah orang yang memperhatikan dia, peduli dengan dirinya. Padahal kalau dalam kasus ini akhirnya dibawa untuk melakukan sesuatu. Apakah berarti ada ciri-ciri khusus orang yang sedang mempunyai masalah seperti apa? Karena kan Agus ini kan juga tidak sembarangan memilih korban begitu ya. Apakah memang ada ciri-ciri khusus begitu, Mbak Ajeng? Saat orang sedang dalam kondisi yang secara psikologis kurang baik gitu ya, tentunya kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya, bagaimana perilakunya, dan bisa jadi saat dia sendirian kan kelihatan ya, apakah emosinya sedang seperti apa nih, kayak orang lagi sedih aja gitu ya. Pasti kan ada ciri-ciri tertentu yang membuat
kalau kita lihat dia sudah melakukan itu terhadap beberapa orang, berarti dia pandai untuk bisa mengidentifikasi dan pandai juga mengobservasi karakter seseorang itu seperti apa, dan dia bisa tahu yang mana yang bisa dimanipulasi. Mbak Ajeng, kalau mencermati dari kasus ini kan banyak juga komentar dari netizen beragam begitu ya. Ada yang percaya, ada yang tidak, tapi kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Iya. Tapi kalau melihat dari sosok Agus sendiri begitu Mbak, setelah dia berhasil persuasi, merayu korbannya dan lain sebagainya, kemudian mengajak ke homestay, tapi ternyata ada ancaman juga yang dilakukan begitu ya, sehingga korban ini yang sebenarnya dalam arti bisa saja kabur, tapi justru terikat begitu kondisinya. Iya, ketika orang sudah punya kepercayaan terhadap seseorang, kemudian dia sudah punya hal-hal yang bisa jadi sebenarnya dia pengen tutupin gitu ya, dan Aib tersebut iya, gitu ya. entah itu aib, entah itu rahasia, Masalah. dan pada akhirnya ada blackmail gitu ya, ada Ancaman. orang yang mengancam untuk misalnya, wah kalau kamu nggak melakukan ini nanti saya buka, nanti saya kasih tahu ke orang lain. Pada akhirnya ancaman-ancaman tersebut membuat seseorang bisa ikut dan apa ya istilahnya larut dalam apa yang dikatakan oleh pelaku. Tapi dari awal memang si korban tidak bisa mengetahui, wah ini kayaknya saya akan berbahaya nih apabila memang meneruskan keinginan orang tersebut dan lain sebagainya. Bisa jadi kalau menurut saya self awareness-nya saat orang dalam kondisi emosional yang labil, dia itu kurang kuat ya gitu. Jadi dia belum tentu sadar bahwa sudah terbawa, dan pada akhirnya kontrol dirinya juga jadi kurang baik. Iya. Baik, kita sekarang juga akan ke Pak Ahyar Salmi selaku pakar hukum pidana UI. Pak, kalau melihat bagaimana status tersangka yang kemudian sudah ditetapkan kepada Agus, namun hingga kini masih belum ditahan, seperti apa? Masih tahanan rumah ya? Masih tahanan rumah. Persoalan tahanan ini bukanlah sesuatu yang wajib. Tergantung ditahan ini, pertama ancaman pidananya. Apakah ancaman pidana yang dilakukan oleh seseorang itu 5 tahun ke atas. Yang kedua ada tindak pidana tertentu yang bisa ditahan walaupun untuk ancaman pidananya tidak 5 tahun. Nah ini tergantung hak subjektif dari penyidik. Ya. Apakah orang itu ditahan apabila ada dikhawatirkan dia akan melarikan diri. Yang kedua dia akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang ketiga dia akan menghilangkan barang bukti. 3 hal ini. Nah itu subjektivitas, sulit untuk diukur kapan orang mau kabur, kapan dia akan mengulangi, kapan susah. Itu nggak bisa diperdebatkan. Mutlak hak dari penyidik. Saya mau tahan, saya atau tidak tahan. Urgensinya itu subjektivitas Dari penyidik ya? Penyidik untuk Pak Ahyar berbicara barang bukti, nampaknya juga agak sulit juga untuk membuktikan para korban begitu ya, karena memang yang mencuat di publik adalah video-video percakapan antara Agus dan juga terduga para korban. Tapi apakah ini cukup kuat nantinya? Ya. Angkanya banyak loh Pak, 15 orang yang diduga menjadi korban Agus, tapi juga belum ada yang mengumpulkan bukti yang cukup kuat. Kalau polisi sudah menjadikan jadi tersangka itu udah punya dua alat bukti yang kuat. Harus ada 2 alat bukti dari antara yang 5. Kalau kasus pelecehan seksual ini biasanya alat buktinya berupa apa? Iya, tentu yang pertama adalah kita lihat ya CCTV katakan begitu. Ini bisa ditaruh menjadi petunjuk nanti di dalam 5 alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHP kita. Jadi petunjuk ada nggak dia pembicaraannya dia direkam di situ. Tentu nanti juga si pelaku ini tadi yang si tersangka ini tadi akan juga di BAP. Akan dikonfirmasi, benar nggak ini omonganmu? Dapat lagi alat bukti dari keterangan yang bersangkutan. Tersangka saat ini. Ya, dari tanda kutip korban juga akan ditanya apa yang akan terjadi. Nah, kemudian tentu penyidik akan mendalami bentuk pelecehan seksual itu seperti apa. Itu akan dilihat nanti. Ya, memang tentu juga sejauh mana ya bekas-bekas yang merupakan barang bukti nanti akan dilakukan penyidikan, sidik jari kah? Pasti tidak ada di situ. Atau visum juga mungkin bisa dilakukan ya? Oh iya, kalau visum tentu mungkin agak tindakan yang agak lebih jauh lagi ya. Macam-macam nanti pasti penyidik mempunyai pemikiran. Nggak mungkin lah saya kira penyidik menetapkan tersangka tanpa mempunyai keyakinan bahwa alat bukti yang mereka
peroleh itu adalah kuat. Karena ini pasti akan ada kontranya nanti dari masyarakat, dilihat dari bagaimana kondisi Pak Agus yang di saat ini kan. Nah itu, jadi kalau betul-betul nggak kuat nanti bisa bumerang. Nah oleh karena itu saya berkeyakinan, ya tentu ini baru keyakinan, polisi tidak akan gegabah untuk menetapkan sebagai tersangka. Karena sebelumnya juga dari tersangka ini Agus sempat menyatakan bahwa dia juga sudah melaporkan kepada pihak kepolisian tapi tidak diproses. Justru malah laporan dari para korban ini yang diproses sehingga dia menjadi tersangka begitu Pak? Iya boleh aja saling melapor itu biasa. Nanti dilihat dulu siapa, perbuatan mana yang merupakan suatu tindak pidana. Itu akan dilihat, ini melapor dia lapor juga. Banyak kan kejadian seperti itu, saling melapor. Tentu yang akan diproses adalah siapa yang lebih dahulu melapor. Dan atau memiliki bukti yang kuat iya juga yang ya? kuat. Kalau ada laporan setelah dianalisa ini, ya nggak bisa juga. Jadi nggak juga alasan. Menarik, ini menarik karena saya juga ingin bertanya sejauh ini pasal apa yang akan kemudian dijerat, ada kemungkinan pasal apa yang akan dijerat kepada tersangka Agus, kepada Akhir dan juga Mbak Ajeng dan juga Pak Joko. Saya akan bertanya sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend kembali sesaat lagi. Es Pak, ada es Pak. Atau baru sampai tahap pelecehan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi Sambung Weekend. Kembali kami akan menyambung perbincangan terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga tersangka Agus. Saya akan ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, sejauh ini bagaimana kemudian tindak dari Komisi Disabilitas Daerah NTB untuk mengamankan sekaligus memberikan arahan begitu ya kepada para korban di sana? Ya, pertama saya malah mau menjelaskan soal Agus dulu ya. Jadi memang Agus ini kita dampingi sejak dari awal, kemudian kita juga fasilitasi untuk pendampingan hukumnya, termasuk rekomendasi terkait dengan tahanan rumah itu memang dari Komisi Disabilitas Daerah. Sehingga kita berharap bahwa pemenuhan terhadap haknya Agus sebagai tersangka itu sebagai disabilitas terpenuhi dulu. Sedangkan untuk korban, memang ketika kami juga akhirnya menerima pelaporan-pelaporan dari para korban, kami bekerja sama dengan pendamping korban untuk kemudian melakukan pendampingan korban yang dewasa. Sedangkan untuk yang anak-anak, kami bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak, kemudian Dinas Sosial, dan UPTD PPPA untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap para korban yang saat sekarang ini sudah tertangani lah insya Allah. Udah aman lah kira-kira untuk para korban yang 15 ini. Itu Mas. Pak Joko, tadi Anda mengatakan bahwa di awal ini Anda menjadi pendamping dari tersangka Agus begitu ya. Apa yang mungkin disampaikan dari sisi Agus? Kabarnya juga ia merasa justru menjadi korban. Iya, jadi awalnya kan dari satu pelaporan. Satu pelaporan itu kemudian Agus pelapor melapor ke polisi, tapi di sisi lain kemudian ada laporan balik. Nah, sejak saat itu sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan teman-teman kepolisian. Ketika kemudian Agus membuat klarifikasi bahwa dia adalah korban dari pelaku pertama, itu malah kemudian muncul dua korban lagi yang kemudian menyampaikan bahwa dia juga menjadi korbannya Agus. Nah, itu kemudian masuk di dalam BAP 3 korban ini. Pada saat kemudian ditetapkan tersangka Agus ini, Agus membuat klarifikasi di media sosial, kemudian akhirnya menjadi viral di mana-mana. Itu kemudian memicu korban-korban lain melaporkan ke KDD. Jadi ada permintaannya tolong KDD juga melihat sisi kami sebagai korban, kami juga jadi korban nih gitu. Jadi awalnya yang KDD hanya konsen pada bagaimana pemenuhan hak dari saudara Agus sebagai disabilitas, tetapi ketika kita juga menerima laporan-laporan dari masyarakat terkait apa yang dilakukan oleh saudara Agus, mau tidak mau kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk kemudian juga melindungi hak-hak korban yang melapor itu. Itu kira-kira Mbak. Kalau dari pengakuan Agus ya tetap sama bahwa perbuatan itu terjadi, kekerasan seksual itu terjadi. Kalau dibilang di antara 3 yang pertama itu memang terjadi persetubuhan, kira-kira begitu, tetapi persetubuhan itu
didasari awalnya dia ngakunya sebagai dia yang harusnya menjadi korban karena dia yang dibawa gitu, tetapi lambat laun dia menyampaikan bahwa saya dan si korban itu melakukan suka sama suka gitu. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya mau ke Pak Ahir terlebih dahulu Pak. Kalau menurut laporan-laporan yang masuk, kemudian pasal apa yang kemudian bisa menjerat Agus tersangka? Jadi ada yang kalau menurut Agusnya ada yang suka sama Ada suka, suka sama suka, dan begitu, Pak. mengakui adanya terjadi pelecehan seksual gitu ya. Tentu dilihat dulu kenapa ini suka sama suka, kemudian ada perbuatan yang dilarang yang mereka lakukan itu. Prosesnya kenapa? Anda enggak bujuk memujuk apa segala macam, kan ada proses toh di situ. Sehingga orang mau seperti itu. Ini yang harus dilihat dulu nanti dikaji nih. Jangan kita yang di muara saja. Di hulunya gimana? Nggak mungkin itu. Dilihat dulu awalnya gimana. Barulah nanti dia bisa diterima atau tidak. Nah, kemudian mengenai masalah, ini mengenai masalah delik susila sebenarnya. Yang di dalam negara kita, ini banyak sekali pengaturan perundang-undangan kita tentang delik susila ini. Antara lain di dalam KUHP juga ada. Pasal 281 ke atas, kalau pemerkosaan 285 KUHP kita itu 12 tahun ancaman pidana. Kemudian aja delik susila itu mengenai masalah undang-undang tentang pornografi. Ada juga delik susila itu tentang kekerasan seksual, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, ini yang terbaru. Ya, jadi banyak. Nanti yang kita kenal di dalam hukum pidana ini ada ajaran tentang konkorsus, gabungan tindak pidana. Jadi seseorang melakukan, satu orang melakukan suatu perbuatan bisa melanggar banyak aturan. Ini yang dikatakan konkursus idealis. Akankah itu jadinya pasal berlapis itu Pak? Bisa dilihat nanti alternatif. Kalau dalam konkursus ini ancaman pidana yang terpakai itu adalah yang terberat. Yang dimungkinkan terberat tambah sepertiga, satu. Supaya nanti tidak terjadi kalau satu perbuatan. Kalau dia berlanjut juga tindak pidana. Sekarang ini lagi, sekarang ini. Nah ini kan agak berbeda. Peristiwanya yang satu orang dengan orang lainnya kan ada 15. Kalau nggak salah ada 3 orang tadi yang sudah agak jauh ya tindakan ini. Nah itu dilihat nanti oleh pihak penyidik nih mereka mau apa. Apakah nanti dakwaan oleh pihak penuntut umum akan dibuat kumulatif atau dibuat satu alternatif yang terberat tambah sepertiga. Oh itu. Nah, itu dimungkinkan. Nah konkursus diatur dalam pasal 63, 64, 65 Pak Akhyar. KUHP kita. Tapi kalau melihat kondisi dari Agus sendiri, tadi kan juga Pak Joko ini sebenarnya awalnya mendampingi untuk pemenuhan hak-hak Agus sebagai disabilitas. Apakah itu juga dari sisi hukum bisa meringankan mungkin sebenarnya Pak? Tergantung hakim melihat nanti ya. Ketika misalnya kita azas praduga tidak bersalah, tentu harus kita lakukan. Sebelum saya masuk ke situ, ini sebaiknya teman-teman LPSK ini turun. Perlindungan saksi dan korban. Ternyata korbannya kan banyak nih. Betul sekali. Bukan hanya satu kan. Ada takut untuk melaporkan. Menurut saya beri jaminan itu. Kita nggak tahu kalau memang ada ancaman-ancaman apa yang dilakukan oleh TSK terhadap yang bersangkutan, dia mungkin sulit untuk mengungkap ke masyarakat. Ini harus diungkap semua. LPSK ini mudah-mudahan mendengar juga ya teman-teman ya. Nah, itu ikutlah turun tangan ini saatnya nih. Ini kan jarang-jarang benar kejadian seperti ini. Ya, jarang saya memperoleh informasi saudara kita disabilitas melakukan suatu tindak pidana yang seperti ini, ya kan? Nah, tadi pertanyaan nih gimana nanti, gimana hakimnya? Tapi kalau memang di beberapa case bisa meringankan sebenarnya. Ya, dari sisi ini hukum. dalam hal perbuatan itu hakim akan lihat. Jika nanti berproses hakim berkeyakinan misalnya suatu saat ini terpenuhi unsur yang pasal yang didakwakan, dia akan masuk kepada hukuman. Nah, sebelum menjatuhkan hukuman dilihat dulu apa hal apa yang meringan, apa yang memberatkan. Bisa saja kondisi yang itu meringankan, tapi tidak tertutup kondisi yang seperti itu bisa jadi memberatkan. Mungkin meringankan kondisi yang kayak begini, janganlah dihukum berat-berat. Bisa juga, kenapa sih kondisi seperti ini kok melakukan kayak begini? Kok sampai berantai ini tanda kata? Justru bisa memberatkan. Korban, itu bisa memberatkan juga. Sementara kalau kita berbicara fasilitas rumah tahanan, apakah memang sudah ada fasilitas untuk rumah tahanan penyandang disabilitas, Pak? Sampai saat sekarang saya belum menemukan. Saya sering ke
masuk penjara. Maksud saya menemani Mengunjungi begitu, Pak, ya, Bu? iya, bukan saya narapidana. Berhadapan dengan hukum gitu ya Pak ya. Iya, itu sering bawa Berurusan mahasiswa dengan kita ke situ. Saya belum menemukan. Memang akhir-akhir ini saya udah agak jarang ikut lagi. Nah, ini kan bahan juga buat negara kita membuat suatu tempat yang khusus buat Ramah kalau terjadi pelaku disabilitas. seperti ini nanti disiapkan juga. Ini kan sambil berjalan gitu. Berjalan betul sekali. Mbak Ajeng, ini banyak mungkin banyak PR tadi yang disampaikan oleh Pak Kiar, tapi juga banyak catatan juga untuk kita ya. Apa sebenarnya secara psikologi yang harus menjadi perhatian khusus begitu? Jangan sampai kasus seperti ini terulang karena mungkin di luar sana banyak Agus-Agus lainnya yang juga belum terdeteksi Karena nama Agus begitu ini kan. lagi fenomenal lagi ya, viral akhir-akhir banget ini ya nama nama Agus itu. Agus ya. Yang mencari korbannya yang sedang mungkin galau dan lain sebagainya akhirnya dimanipulasi sehingga berujung pelecehan seksual. Kalau kita fokus kepada perilaku manipulasi, nggak semua orang yang manipulatif itu berpotensi melakukan kriminalitas ataupun kejahatan. Tapi memang ada potensinya dikarenakan kalau kita lihat apakah memang motif manipulasinya apa sih gitu. Motif manipulasi biasanya kan demi keuntungan pribadi. Tapi kalau sudah menipu, kemudian melakukan sesuatu yang ilegal, mengajak untuk berbuat yang tidak baik, tentunya itu bisa dalam kategori sudah melakukan kejahatan. Kemudian kenapa orang yang punya keahlian untuk memanipulasi orang itu kalau dia sudah sampai pada taraf kurang empati, biasanya juga punya tendensi bisa melakukan kejahatan karena dia sudah nggak ada rasa bersalahnya terhadap korban atau misalnya buat dia itu bukan sesuatu hal yang menyakitkan ya buat dirinya, tapi kan buat korban tentunya berbeda. Jadi kita lihat apakah motif manipulasinya seperti apa, kemudian bagaimana kondisi orang tersebut, apakah memang dia punya karakter yang kurang empati, biasanya itu bisa mengarah ke kejahatan. Satu hal lagi, apakah memang memiliki gangguan kepribadian. Seperti psikotik, jadi psikopat ya. Kemudian satu lagi adalah biasanya terkait dengan sosiotik, jadi antisosial. Jadi bagaimana mengidentifikasikan dari ini seorang yang manipulatif menjadi ternyata gangguan kejiwaan. Tapi tahan dulu Mbak Ajeng, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng, tadi kita sudah melihat bagaimana tersangka Agus kemudian mencoba untuk melakukan manipulatif pikiran dan hingga kepada sampai level psikopat. Apakah teknik manipulatif yang dilakukan oleh tersangka Agus ini memang harus dipelajari terlebih dahulu atau memang semua orang punya teknik itu? Oke, kalau kita bicara nanti sampai gangguan kejiwaan, tentunya perlu diperiksa lebih lanjut ya. Harus ada analisa yang lebih mendalam untuk bisa kita sampai pada diagnosa apakah memang ada kemungkinan gangguan kejiwaan. Tapi kalau kita bicara teknik untuk memanipulasi orang, sebetulnya kan memang bisa dipelajari. Gitu. Kemudian kembali lagi, apakah kemampuan untuk bisa memanipulasi tadi memang dimanfaatkan atau mengarah kepada potensi untuk melakukan kejahatan. Karena kalau memanipulasi hanya demi keuntungan yang kecil atau karena ada kondisi ingin punya power mengontrol orang lain sampai pada akhirnya dia bisa merasa jadi orang yang punya kekuatan tersendiri, itu kan berbeda ya gitu. Jadi memang tidak semua kemampuan manipulasi tadi mengarah ke kejahatan. Sulit nggak untuk dipelajari teknik itu? Teknik manipulasi. Curiga nih Philip mau mempelajari itu. Enggak ya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi untuk yang baik boleh, tapi kan Mbak Ajeng ya, untuk hal-hal yang baik begitu. Tapi sayangnya kalau kita bicara manipulasi, itu kan sebetulnya konotasinya jelek begitu kurang ya? baik loh gitu ya, agak iya. negatif gitu loh. Jadi kalau memang mau melakukan sesuatu untuk mempengaruhi orang, mempersuasi orang, janganlah sampai pada memanipulasi. Gitu. Oke. Karena manipulasi itu sudah sampai pada titik korban sendiri sudah tidak menyadari seperti yang dilaporkan oleh para korban Agus begitu ya, Mbak? Kadang mungkin bisa sadar, tapi kadang bisa enggak juga sih. Oke. Saya mau ke Pak Joko. Kalau Pak Joko tadi Pak Kiar sempat mengatakan harus juga ada perlindungan dari LPSK terhadap para korban sehingga mau speak up, mau juga berbicara begitu atau
memberikan keterangannya. Nah, Pak Joko, saat ini sudah ada sinergi dari KDD terhadap pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain seperti LPSK terkait pelindungan korban, Pak Joko? Sudah Mbak, sudah. Jadi dengan LPSK kesempatan pertama sudah kami komunikasi dengan LPSK untuk pendampingan korban ini, termasuk juga dengan Kementerian Sosial, kemudian dengan Komisi Nasional Disabilitas dan Kementerian PPPA. Ini sudah kami komunikasikan sejak awal memang di dalam kasus ini sehingga sinergi sudah terbangun. Nah, memang kemudian di tahap berikutnya kami memang akan coba komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM karena bagaimanapun ini nanti ada kemungkinan Agus ini menjadi narapidana kalau memang ini terbukti. Bagaimanapun kita juga harus menyiapkan kesiapan umpamanya nanti di lembaga pemasyarakatan seperti apa ya, ini yang minggu depan ini KDD akan mencoba berkoordinasi di lingkup daerah dengan teman-teman dari Kemenkumham, kemudian dari kepolisian, kejaksaan dan Kementerian Dinas Sosial untuk bagaimana mempersiapkan seandainya kemudian kasus ini terbukti dan pidananya adalah pidana penjara untuk menyiapkan Agus nanti di lembaga pemasyarakatan. Baik, jadi memang sudah ada koordinasi Pak Akhyar dengan berbagai pihak termasuk LPSK untuk perlindungan korban. Terakhir dari Bapak, singkat saja. Ya, proses kalau memang ada bukti, proses. Jangan kita terpukau dengan kondisi fisik seseorang. Karena di mata hukum, siapapun semuanya orang, sama, ya? setiap orang itu adalah sama. Itu buktinya bahwa kita adalah negara hukum. Kalau memang terbukti, apa hukumannya nanti kan persoalan yang kedua. Berbeda. Itu aja harapan saya. Oke. Mbak Ajeng, mungkin terakhir yang ingin disampaikan terkait kasus ini seperti apa? Kalau dari saya lebih kepada kita sebagai masyarakat tentunya harus punya kesadaran bahwa pelaku kejahatan itu ada di mana saja. Jangan juga hanya melihat dari secara fisiknya seperti apa sehingga kita pada akhirnya kurang berhati-hati. Oke, baik. Kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ada Silakan Pak. Singkat saja. Yang saya Waktu ada ini, tipis. awal prosesnya ini, jangan akhirnya aja. Ya, yang dari hulu membukakan ke hilir, yang ya. dari hulu. Kenapa yang korban ini mau melakukan itu? Ya, ya. Inilah ajaran kausalitas. Ya, ya. Sebab akibat. Ini adalah akibat ini. Sebabnya apa? Jadi sebabnya ini yang harus kita bongkar oleh penyidik APH nanti menurut saya. Oke, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Jangan sampai netizen ini berkomentar cukup pedas begitu ya di Betul media sekali. sosial. Dan menjadi semakin liar begitu ya, Kabar Betul. Hati ya. Terima kasih banyak Bapak Terima Ibu sudah kasih. hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan pemirsa, perbincangan kita dengan 3 narasumber tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend kali ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.